Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Sidik, eh, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilakunya, agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Jenis segmentasi pasar: yang pertama, segmentasi perilaku; yang kedua, segmentasi demografis; yang ketiga, segmentasi psikografis; yang keempat, segmentasi geografis. Adapun tujuan dari segmentasi pasar: yang pertama, mengenali kompetitor bisnis; yang kedua, meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik; yang ketiga, bahan evaluasi dan perencanaan bisnis; yang keempat, meningkatkan efektivitas strategi. Nah, adapun manfaat dari segmentasi pasar: yang pertama, membantu memenuhi kebutuhan konsumen; yang kedua, meningkatkan daya tarik konsumen; yang ketiga, mempermudah perusahaan mengatur produk maupun jasa yang ditawarkan; yang keempat, membantu perusahaan fokus terhadap kelompok target konsumen tertentu saja; yang kelima, membuka peluang lebih besar terhadap pertumbuhan bisnis; yang keenam, membantu pemasaran manajemen lebih baik dan terarah; yang ketujuh, mempermudahkan perusahaan mengelola keuangan, khususnya untuk pemasaran; yang kedelapan, meningkatkan daya saing bersama kompetitor. Adapun syarat dasar segmentasi pasar: yang pertama, harus dapat diukur; yang kedua, dapat dibedakan; yang ketiga, logis dan dapat dijangkau; yang keempat, memiliki skala atau ruang lingkup target yang cukup besar; yang kelima, target pasar yang dituju berpeluang memberi keuntungan bagi bisnis. Nah, contoh segmentasi pasar. Salah satu contoh segmentasi pasar adalah ketika kita misalnya ialah seorang produsen produk kosmetik. Kemudian kita ingin produk tersebut menjangkau pasar lebih luas dengan menjadikannya sebagai produk favorit dari berbagai kalangan, termasuk remaja. Karena kita ingin target pasar dari kalangan manapun, maka aspek yang kita gunakan sebagai dasar pertimbangan ialah melalui segmentasi demografis, sebab kita harus meninjau kelompok konsumen berdasar kelas sosial, usia, ataupun latar belakang. Di sisi lain, kita juga bisa menggunakan segmentasi psikografis, di mana aspek yang diperlihatkan ialah terkait bagaimana ketertarikan target pasar terhadap produk kecantikan. Selanjutnya, prosedur melakukan segmentasi pasar: yang pertama, tahap survei; yang kedua, tahap analisis; yang ketiga, tahap identifikasi. Itulah yang bisa saya sampaikan dari masalah segmentasi pasar. Mungkin jika kita masih ingin mencari tahu lebih dalam, masih banyak lagi tentang segmentasi pasar. Namun hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.